Presiden Prabowo Subianto membuka sidang Kabinet Paripurna ke-8 dengan menekankan bahwa dirinya lah sebagai nahkoda dalam menjalankan roda pemerintahan. Presiden turut berterima kasih kepada seluruh menteri yang telah bekerja keras selama menjalani pemerintahan selama ini. Presiden pun menekankan pengalaman sebagai pemimpin betapa sulitnya untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan tim yang memiliki pengalaman dan pengetahuan untuk menjadi satu. Bahkan Prabowo tegas menyatakan ada pihak-pihak yang memainkan atau memancing di air keruh dengan isu-isu politik. Prabowo juga menyampaikan ada pemain-pemain ekonomi yang ingin terus rakyat Indonesia miskin. Tim TV One mengabarkan. Saya sebagai nahkoda, saya sebagai presiden, saya sebagai pemimpin saudara-saudara, katakanlah saya sebagai kapten kesebelasan, saya ingin menyampaikan terima kasih atas kerja keras saudara-saudara semuanya. Dari hati saya paling dalam saya menyampaikan penghargaan atas kerja keras saudara-saudara. Saudara-saudara, kita semua punya pengalaman yang berbeda-beda, tapi kita semua punya pengalaman sebagai pemimpin. Dan kita mengerti betapa sulitnya untuk mengkoordinasikan, untuk mengendalikan, untuk memimpin manusia. Manusia dengan segala keyakinan masing-masing, segala pengalaman, segala pendapat harus kita jadikan satu tim. Saya merasa saudara-saudara sudah bekerja sebagai satu tim. Saya kira tanpa kerja keras saudara sebagai tim, tidak mungkin kita capai apa yang sudah kita capai hari ini. Saudara-saudara, sejak lama saya berkeyakinan bahwa apapun terjadi, bangsa kita akan aman kalau kita kuasai pangan kita. Kalau kita bisa amankan pangan kita, kita bisa jamin bahwa kita bisa beri makan kepada rakyat kita. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Dalam ekonomi kita menghadapi pemain-pemain yang punya agenda lain daripada kita. Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa. Bila perlu rakyat dimiskinkan terus agar mereka bisa mengisap kekayaan kita, bagaikan mengisap darah. Ya, jadi dari pernyataan Pak Prabowo tadi ini cukup bikin kaget bahwa ada pihak-pihak yang merasa ingin rakyat terus-terusan susah, terus-terusan miskin, ekonominya terganggu di sana begitu. Apakah sebenarnya ini fakta atau ada hal lain yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Pak Prabowo? Itu yang juga akhirnya menjadi pertanyaan publik yang mungkin bisa dijawab oleh narasumber yang kita hadirkan pada pagi hari ini. Sudah hadir di studio, sudah ada Prof. Lely Ariana, Guru Besar Komunikasi Politik LSPR Institut Jakarta. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Assalamualaikum, sehat ya? Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Bang Hendar Marantoko, politisi Partai Gerindra dan juga Ketua Umum Lisan Prabowo. Selamat pagi. Selamat pagi, ya kan. Saya mau ke Abang dulu deh, Bang. Ini kalau misalnya mungkin pemirsa, masyarakat nanti takutnya bermaknanya beda-beda. Kenapa Pak Prabowo di dalam sidang Kabinet Paripurna yang notabene ini pasti dilihat semua pihak beserta dengan para pembantunya, jajaran menteri, menyatakan bahwa sebagai seorang nahkoda ada pihak-pihak yang
pengen Indonesia, khususnya rakyat Indonesia ini terus miskin. Kenapa nih Bang? Ya sebenarnya kan memang itu gaya komunikasi Pak Prabowo ya, bahwa bukan sesuatu hal yang baru kalau kita melihat bahwa beliau selalu tanda kutip mewarning ada indikasi-indikasi ya kan, makanya dia bilang ada orang yang mempunyai mentalitas serakanomics, contohnya seperti itu. Kemudian ada orang yang ingin Indonesia tetap miskin. Dan itu kan fakta sebenarnya tidak bisa kita bantahkan. Tapi kan itu bentuk daripada mitigasi beliau, ya kan, yang memang beliau tuh nggak ini berjalan paralel antara perbuatan yang atau tindakan dan program yang beliau lakukan dengan apa yang beliau katakan. Jadi beliau sebenarnya lebih mewarning. Tapi kan kadang-kadang orang wah ini cuma omongan doang. Tapi kan kalau kita lihat dari sisi fakta, bukti empiris yang ada terjadi saat ini, bagaimana contoh ya kan? Saya ambil contoh. Apakah dia cuma omong-omong? Nah kan 30 tahun Riza Khalid berkuasa di Pertamina, sikat ya kan? Bagaimana selama ini tentang masalah HGU bermasalah, sikat. Pakai pasal 33, talik oleh negara ya kan? Kemudian bagaimana selama ini petani gabah ya kan pada saat panen tidak mendapatkan harga yang sesuai, selesai ya kan? Bagaimana masalah pupuk, kelangkaan pupuk ini selama ini seharusnya sampai ke masyarakat, selesai semuanya. Akan ada yang disikat berarti? Ya bukan akan ada, sudah disikat semuanya. Nah ini kan dua hal. Jadi ada step pertama yang beliau lakukan dengan melakukan langkah-langkah strategik dan langsung itu menyentuh kepada masyarakat. Kemudian ini kan masih setelah itu masih ada yang berupaya ya kan untuk ada yang terlibat korupsi untuk korektor fight back ya kan. Kemudian mereka yang ingin tetap mempertahankan posisi nyamannya, hegemoninya selama ini. Pak Prabowo ini bukan orang baru di dunia politik ya kan. Beliau berapa rezim beliau lalui dan tahu pemainnya siapa, bagaimana cara bermainnya dan tahu caranya untuk menutup hal tersebut. Maka beliau peringatkan, ini saya udah jalan loh, gua udah ngelakukan ini semua sekarang ya. Jangan coba-coba lagi. Nah itu sebenarnya hal-hal seperti yang beliau lakukan. Jadi jangan dibilang ini cuman omongan aja, sudah dia beliau lakukan, tapi masih ada yang bandel. Makanya kemudian beliau jangan coba-coba lagi, kalau enggak warning ya. Warning. Oke, Prof gimana? Tadi dikatakan bahwa ini memang gayanya Pak Prabowo begitu. Efektif nggak sih gaya komunikasi seperti ini? Ya, Reza sama Rati, jadi gini ya. Kalau tadi dibilang berapa rezim, saya juga berapa rezim bicara di TV One gitu. hampir semua presiden, semua ya. Jadi gini ya. Memang dalam narasi yang Pak Prabowo sampaikan, saya lihat ada dua hal ini yang perlu kita sikapi. Yang pertama tentang motivasi, yang kedua tentang introspeksi. Nah dari introspeksi dulu yang penting, bukan motivasinya. Introspeksi diri, Pak Prabowo memang mengatakan terima kasihnya sebagai nakoda, saya sudah memimpin para pembantunya lah istilahnya ya, untuk dia selama bulan terakhir dan itu semuanya baik-baik saja, bagus-bagus saja dan sebagainya. Dan itu sejenis reward, kan ada reward and punishment. Jadi dia memuji lah kerja keras yang selama ini sudah dilakukan. Tapi di sisi lain sebenarnya ada pesan yang disampaikan gitu kan. Ada yang ternyata masih berusaha ingin membuat rakyat ini miskin gitu loh. Sebenarnya itu bukan hanya ditujukan pada kelompok yang menentang pemerintahan atau bermain yang tidak bersama dengan pemerintahan. Di dalam pun bisa dilakukan. Contohnya misalnya. Ada misalnya beberapa kebijakan menteri yang dirasakan memberatkan rakyat. Itu bagian dari upaya yang menurut medsos, menurut netizen, rakyat kebanyakan yang kita baca itu adalah upaya justru untuk makin membuat rakyat miskin gitu. Nah mungkin kan tadi Bang Erham kan kami ngobrol juga di belakang panggung ya. Dia bilang Pak Prabowo kerjanya 24 jam. Jadi setiap minggu ditunggulah laporannya. Nah mungkin saja bagian dari menteri-menteri, tidak semua menteri ya, ada yang bekerjanya harus melaporkan secara terburu-buru sehingga hasilnya mungkin tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya, kan itu juga tidak bisa ditampi. Teman-teman di DPR pasti baca medsos juga seperti kita kan. Pasti, ada yang melaporkan ini dan itu dan sebagainya. Yang kedua itu sebagai motivasi. Jadi kalau ada yang berusaha untuk membuat rakyat itu merasa tetap miskin,
paling tidak merasa tetap miskin lah ya gitu, bukan karena miskin kenyataan kalau dilihat dari narasi-narasi para elit kan. Jadi mereka itu sepertinya merasa tetap miskin padahal mereka masih miskin. Dari laporan misalnya BPS, kemiskinan menurun, pengangguran menurun. Tapi menurut laporan saya justru terhengkang dari pekerjaan saya. Artinya bukan menurun, saya justru lepas dari pekerjaan. Nah, ini yang kemarin naik 5,12%. Ya, jadi bagi masyarakat ini BPS salah lapor nggak ya? Karena dituntut tiap minggu harus lapor sehingga data gitu. Dan lapangan berbeda. Data dan lapangan berbeda menurut masyarakat. Saya kan harus berdiri di keduanya ya, di tengah-tengah. Jadi dari pemerintah ini motivasi loh. Kalau bagian dari kalian atau dari luar sana yang masih berusaha untuk membuat rakyat itu tetap miskin, maka wanti-wanti dari saya. Tapi Prof, sebenarnya kalau kita mencermati nih Pak Presiden Prabowo Subianto nggak cuma sekali ngomong kayak gini. Sering. Di Juni 2025 di St. Petersburg International Economic Forum dinyatakan juga, bahkan disinggung mengenai state capture, di mana ada kelompok ekonomi yang bisa mengendalikan keputusan dari pemerintah. Berarti ini agak lebih besarkah kekuatannya sehingga Pak Prabowo ini harus warning berkali-kali atau gimana? Ya, jadi gini, yang bisa korupsi itu ya dari pandangan masyarakat rata-rata orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Minimal dia punya tempat nih, misalnya dia menguasai tertentu. Itu sebab kenapa bisa ada misalnya yang minyak dioplos, karena dia punya peran di sana untuk mengoplos minyak. Dia punya syarat yang terpenuhi untuk menjadi produsen atau sebagainya gitu kan. Termasuk beras kemarin juga dan sebagainya. Jadi dinamika yang dibangun, apa yang dibicarakan Pak Prabowo sebenarnya itu tadi menurut saya keluar dan ke dalam lah. Jadi bagi mereka yang mencoba bermain-main, Anda sudah saya wanti-wanti berkali-kali. Dan ketika sudah diwanti berkali-kali akan ada klimaksnya kan. Ya kalau orang bertengkar kadang-kadang katanya sabar itu ada batasnya katanya gitu. Tapi sebenarnya sabar itu nggak berbatas. Pak Prabowo bisa aja nih sampai di akhir pemerintahnya tetap sabar. Tapi kita nggak tahu kan kalau ini akan mengusik bahwa akhirnya branding image-nya turun, ya tentu akan bertindak Pak Prabowo menurut saya. Oke, Bang, gimana? Ini warning sudah dilakukan beberapa kali. Tadi Abang juga bilang bahwa pelaku-pelakunya sebagian sudah disikat begitu ya. Gaya komunikasi seperti ini termasuk yang efektif, Bang, untuk memperingatkan orang yang nakal-nakal itu, Bang? Atau sebenarnya lebih baik diam-diam langsung sikat dulu baru ngomong ke publik nih? Sebenarnya kan kalau masalah diam-diam sudah dilakukan diam-diam di awal kan. Sudah dilakukan disikat dulu di awal, kemudian masih ngebandel. Baru beliau ngomong lagi kan ya kan. Nggak mau lagi ya terpaksa lagi disikat lagi kan seperti itu. Jadi beliau masih memberikan ruang. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Prof. Lely tadi. Ini bukan hanya untuk ke luar saja tapi juga untuk ke dalam. Bahwa memang beliau mengutamakan bahwa ya kita ya di politik biasa bahwa ada relasi kuat antara kekuasaan ya di elit dengan yang ada di luar di swasta. Ini kita harus sama-sama paham. Pak Prabowo paham betul itu. Dan beliau ingin memutus mata rantai itu. Sebenarnya kan kayak gitu. Ini warisan dari yang lama atau gimana nih? Iya, mungkin kayak gitulah ya. Iya, karena realitas hari ini mereka-mereka yang kemudian kita nampak akan jadi pesakitan gitu kan. Ternyata ada hubungannya, misalnya ada staf khusus, misalnya kan ya kejadian yang di Kemenristek misalnya dan sebagainya. Jadi ini dinamika, makanya saya bilang keluar dan ke dalam tadi. Anda hati-hati nih, kalau saya memperingatkan yang di luar, tapi sejatinya tujuan saya juga ke dalam. Gitu loh. Ke dalam itu berhubungan nggak sih kalau Prof menilainya dengan isu-isu reshuffle kabinet ini? Jadi kode-kode nih buat yang di dalam juga nih, kalau misalnya barangkali ini siap menggantikan ya. Gimana Bang? Boleh ditanggapi Bang terkait itu? Siap menggantikan ini. Ada hubungan di situ Bang. Apa namanya itu? Satu pesan yang disampaikan itu kan bahwa isu reshuffle itu kan mengemuka di luar. Ya, kemudian beliau ingin menegaskan tidak ada reshuffle, itu pesan pertama. Ya kan. Kedua bahwa itu tadi bahwa beliau tanda kutip masih bisa membina, ya kan, para menteri-menterinya dan di susunan kabinetnya, ya kan. Kalau nggak bisa dibina ya dibina, dihentikan. Gitu kan. So far
beliau katakan masih solid, masih bisa saya bina. Kan seperti itu. Jadi no reshuffle. Kan seperti itu biasa beliau sampaikan. Ketiga, udahlah, main-main politik itu udah biasa, ya kan? Kasih, sorry nih ya, teman kadang-kadang kan titip pertanyaan ke wartawan, ya kan, yang pengen-pengen ini, ya kan, ini gimana Pak, ada reshuffle segala macam. Enggak, ini nggak dititipin pertanyaan. Itu hal yang biasa. Padahal nanti yang beruntung dia ya. Pak Prabowo kan tahu persis masalah yang gitu-gitu tahu. Dia bilang tahu persis. Kayak saya nih umpama ya kan, analoginya saya. Kalau saya itu kan, kalau juru selama itu kayak gitu, titip pertanyaan ke ini, Hendarsam kira-kira kalau itu gimana Pak, ya kan? Atau ini pertama, cara pertama itu, modus pertama itu biasa tuh, aktivis nih kita kan tahu semua nih, politisi tahu kan ya. Pertanyaan, ada reshuffle apa tidak Pak? Nah itu pertanyaan pertama. Pertanyaan titipan kedua tuh, biasanya karena Hendarsam masuk tidak Pak ke kabinet kira-kira ini? Nah, beliau udah tahu kayak gitu, nggak ada yang gitu-gitu, gue udah tahu semua masalah ini. Case Tapi close. kalau ditawarin bersedia nggak? Itu nanti kita bahas pas lagi iklan kali ya. Nggak, ini kan analogi aja. Baik. Ini masih menarik sekali. Nanti kita akan kembali lagi ke tema kita terkait dari pidato Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan ada yang ingin rakyat terus bikin. Seperti apa kita akan bahas lagi saat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan dialognya kembali. Saya ke Prof. Leli. Ini kalau kita lihat gaya komunikasi Pak Prabowo kan memang seperti itu begitu ya, memberikan peringatan. Tadi Abang juga sudah menjelaskan bahwa ya memang sudah disikat sebelumnya. Tapi kalau kita bicara dari segi masyarakat gitu, ketika pesannya sudah diterima, apa respon dari masyarakat yang seharusnya dirasakan dengan gaya komunikasi seperti ini? Dengan mengatakan ada pihak-pihak yang ingin masyarakat dalam ekonominya sulit terus gitu. Iya. Gimana? Kita kan membaca nih pengalaman pemimpin dalam mengeluarkan narasi politiknya ya. Tiap presiden di negeri ini beda semua loh. Coba dari mulai Bung Karno, Habibie, dan sampai ke sini. Panjang soalnya. Dan sampai ke Pak Prabowo. Itu semua gaya, meskipun mereka militer tiganya misalnya antara Pak Harto, Pak SBY, sama Pak Prabowo, itu tiga gaya komunikasinya juga beda. Gaya komunikasi politiknya. Jadi memang kita nggak bisa meminta mereka sama dalam mengurai narasi politiknya kepada masyarakat. Nah kita lihat dalam soal yang tengah kita bahas ini aja kan, termasuk kemarin soal bendera itu ya. Nah bendera itu kan komitmen di antara para menteri sama Pak Prabowo sendiri juga beda. Gitu. Ada beberapa menteri yang sama pemikirannya. Karena mungkin terlalu banyaknya orang ya di dalam kementerian itu yang membuat dinamika komunikasi politik itu tidak smooth di dalamnya, terutama. Yang kedua motivasi need for power, need for achievement, sama need for affiliation. Itu beda, tiga hal itu yang membuat setiap orang masuk ke dalam pemerintahan kah, masuk ke DPR kah, masuk ke satu lagi yudikatif kah, itu motivasinya aja udah beda, kebutuhannya itu. Nah ini yang membuat apa yang terjadi yang sekarang di hadapan kita. Jadi yang sebenarnya ingin kita cari tahu apa sih dari dinamika yang sedang kita bicarakan ini apa misalnya? Yang ingin kita cari tahu Siapa yang dimaksud Pak Prabowo? Nah, dua-duanya sebenarnya tuh tembakannya kan adalah ke dalam dan keluar. Jadi ke dalam dan keluar. Di dalam juga harus introspeksi diri. Tadi saya dengar dari Bang Hendarsam katanya Pak Prabowo itu minta laporan tiap minggu loh. Nah, jadi jangan-jangan karena dikejar oleh deadline gitu kan. Udah yang bagus-bagus aja dulu dimunculkan. Nah, kalau dinamika itu yang terjadi, mereka tapi tidak kan masyarakat bisa. butuh langkah konkret. Nantinya Langkah mungkin konkret. bisa menjadi citranya Pak Prabowo juga kalau misalnya makanya hanya dalam pidato tapi tidak ada langkah konkretnya yang dilihat kan presiden masa lalu kita dianggap sebagai pencitraan. Sekarang kan tidak boleh lagi, apalagi Pak Prabowo untuk berjuang sampai di titik ini udah berkali-kali loh. Jadi dia tentu ingin juga membuktikan ya kapasitas dirinya, latar belakang pengetahuannya mulai dari Orde Baru beliau ada di sana sampai Orde Reformasi sampai sekarang dan sebagainya. Jadi saya pikir para pembantunya juga harus berjuang membuktikan itu. Jangan asal Bapak senang di hadapan Pak Prabowo laporannya bagus-bagus saja. Padahal di bawah rakyat menjerit nih, makin banyak pengangguran misalnya. Tapi terbukti dari laporan pertumbuhan ekonomi dan sebagainya semuanya baik-baik saja ya. Tapi dari rakyat, Bunda tolong dong ngomong di TV One atau di mana gitu, di mana Bunda diundang. Mereka bilang kan gitu. Ya saya harus menjaga ritme juga kan, karena saya bukan pengamat, saya ahli gitu kan. Dalam kapasitas saya nggak bisa
terus mendegradasi pemerintahan karena menimbulkan ketidakpercayaan publik, tapi juga tidak bisa menganggap remeh teriakan masyarakat di bawah, kan gitu kan intinya. Kita geser ke Bang Hendar. Sam, ini ada nggak sih langkah konkret yang akan dijalankan oleh pemerintah, mungkin baik secara regulasi dan lain sebagainya? Karena kalau melihat dari data kan pertumbuhan ekonomi kita fine-fine saja. Tadi juga Prof. Lely menyatakan, tapi di sisi lain masyarakat merasakan ini tidak fine-fine saja. Ya kan gini, ngelihatnya itu, nah tergantung nih. Mau kita melihatnya dari sudut pandang mana. Kalau kita merujuk kepada negara yang paling maju sekalipun, pasti angka pengangguran pasti ada. Jadi kita mau ngelihat yang major atau yang minor. Jadi kalau kita selalu bertumpu kepada hal-hal yang ada 1-2 orang, pama gini, saya ambil analogi yang gampang gini. 1000 orang mendapat pekerjaan, ada 2 orang yang tidak mendapat pekerjaan. Ya, apakah 2 orang ini menjadi acuan bahwa tingkat pengangguran menjadi turun? Apakah tingkat ekonomi kita karena 2 orang ini, ya kan? Semua itu menjadi yang 988 orang lainnya itu ditiadakan, kan juga nggak seperti itu. Jadi narasi ini yang sebenarnya kita harus lihat secara objektif. Objektifnya apa? By data semuanya, kan kayak gitu. Berarti ya ada data yang dipegang Pak Prabowo sehingga menyampaikan ke publik. Karena begini nih, ini pernyataan presiden nih Bang. Iya betul. Pernyataan presiden dalam bidang ekonomi, di mana ini menjadi bisa aja jadi sentimen negatif nantinya. Iya makanya kan kalau dunia, ekonomi, sektor usaha dan bisnis. Iya kan makanya kan dilihat kan. Kalau dari saya ngelihatnya gini, by data dulu, ya kan, tingkat approval rating Pak Prabowo presiden berapa persen? Di atas 80 selama sejarah. Jadi kalau ada 1, 2, 3, 4, 10, 20, ya kan, apakah itu menjadikan acuan? Nggak akan selesai isu kita, ya kan? Nggak akan selesai pembicaraan tentang masalah ini. Pasti akan selalu ada. Kemiskinan itu akan selalu ada. Ya kan, tapi bagaimana kita tingkat kemiskinan itu, ya kan, kita perkecil kan gitu kan sebenarnya. Tapi apakah itu akan selalu menjadi pembahasan? Iya. Tapi apakah itu akan menjadi evaluasi? Pasti. Kan seperti itu melihatnya. Nah, ya memang ya seperti itu. Memang kalau kita harus melihat, ibarat kalau kata orang, kalau kita ngelihat selalu jeleknya aja, ya akan ketemu jeleknya terus, ya kan? Tapi kalau kita mau bersifat objektif, ya kan, dari mana? Dari survei. Kalau kita melihat contoh, banyak survei yang independen yang dipercaya kredibel, Mama ya. Sorry kalau dari sebelah, dari Kompas Mama, itu yang dianggap kredibel, 84%. Tingkat approval ratingnya. Di awal. Tinggi di awal. Turun jadi 60-an% Bang. Iya, berapa? 60-an%. Enggak lah kalau gitu. Enggak ya, ini kalau melihat data di online nih Bang. Kalau melihat data di online. Enggak, approval rating terhadap presiden. Jadi di awal 80 sekian persen, kemudian bulan Juni 2025 ini turun menjadi 60%. 60%. Salah satu survei menyatakan seperti itu. Apakah ini survei yang mana dulu kan harus dilihat. Oke, lanjut Bang. Oke, lanjut. Ya artinya apa ya? Kita harus juga bersikap bijak. Ya itu yang pertama. Yang kedua, pemerintahan ini baru harus dilihat baru berjalan 8 bulan. Ya, belum setahun ya. Ya, belum 8 tahun loh. Kan gitu kan? Emang mau 8 tahun? Maksud saya kan kita bandingkan dengan 2 rezim pemerintahan sebelumnya, bagaimana kestabilan ekonomi, politik, ya kan, sosial itu baru didapatkan mungkin di 2 atau 3 tahun setelah pemerintahan. Beliau bisa capai ini di dalam jangka waktu kurang lebih 7-8 bulan. Iya, ini kan sebenarnya prestasi yang harus kita sama-sama. Betul, kalau menurut data dari BPS kemarin kan tingkat ekonomi naik 5,12% kuartal kedua, ini jauh lebih tinggi daripada Singapura. Hingga Amerika Serikat yang cuma sampai 2% saja. Tadi Prof. Lely juga sudah dikatakan bahwa ini datanya memang ada, bukan data yang ABS asal Bapak senang begitu. Gimana Prof lihatnya? Iya, ini kan juga tentang persepsi. Dalam persepsi itu ada teori menjauh mendekat namanya. Misalnya kita melihat nih rel kamera yang lagi nyorot kita ini gitu kan. Kenapa, Prof? Kayaknya di ujungnya makin kecil, di belakangnya besar. Padahal dari ujung ke situ sama aja. Sama besarnya kan. Itu dalam psikologi politik namanya teori menjauh mendekat. Jadi memang ini yang mewakili pemerintah ya. Saya mewakili semuanya. Rakyat dong. Rakyat juga. Saya mau ke rakyat juga sebenarnya. Terutama mau ke rakyat sebenarnya katanya. Jadi sekarang lagi tidak benar. Kita memang berusaha untuk melihat secara objektif. Tidak mudah gitu kan.
kemarin saya bincang-bincang dengan temen nih, itu tuh katanya, ternyata setelah dia percaya kelabakan juga gitu kan. Ternyata tidak mudah mengurus rakyat kita yang ratusan juta ini. Gitu. Tapi kan Pak Prabowo ini dibantu oleh begitu banyak menteri, wakil menteri, staf khusus, staf ahli dan seterusnya yang begitu membludak menurut kita semua seolah-olah ingin terwakili di sana. Nah sekarang Pak Prabowo juga fokus aja nih pada mereka, kamu kerja dong, jangan hanya pada acara-acara yang seremonial saja kamu hadir. Turun ke bawah, yang kita saksikan banyak sekali nih, yang dulu jadi teman kita jadi narsum di sini, ketemu di lapangan, ketika kita ngomong dia kumpulnya sama-sama wamen, nggak mau lagi berbaur nih, kumpul sama kita. Dia bilang padahal duluan kita nih ini ngetop di TV. Gitu kan. Kamu jangan gitu, dengerin nih, rakyat ngomongnya lewat medsos saya, ini yang harus saya sampaikan. Jadi dinamika ini yang tidak dibangun oleh mereka-mereka yang tergabung dalam pemerintahan Pak Prabowo. Jadi seolah-olah pengen dipuji aja gitu loh. Padahal mereka nggak mau ngerasain. Kalau memang approval ratingnya tadi dibilang menurun misalnya dan lain dan sebagainya, itu koreksi bagi mereka yang sebenarnya yang ada di bawah Pak Prabowo, bagaimana membangun branding image itu kembali menjadi tinggi gitu. Dengan apa? Kerja untuk rakyat. Intinya gitu. Jadi rakyat ini jangan dibiarkan meskipun cuma 20%, misalnya 80% yang sedang menganggap 20% kan rakyat. 20% juga harus dipikirkan gitu loh. Saya mewakili nih yang ngirim WA banyak banget juga sama saya rakyat kecil gitu loh. Gitu. Gimana Bang tanggapannya Bang terkait pernyataan Prof. Roli? Ya, saya banyak sependapat bahwa memang tidak semua menteri bisa cepat untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri, ya kan. Jadi memang makanya kemarin kan di satu bulan terakhir atau 2 bulan terakhir kalau saya nggak salah itu kan banyak menteri yang belum bisa mengikuti ritme itu kan sudah dikatakan oleh dari pihak istana juga kan belum bisa mengikuti ritme Pak Prabowo karena kalau kami ini ya kan udah tahu persis memang kerjanya 24 jam itu memang ya kan pokoknya di-push terus tuh kan tiap minggu ditanyain yang gini-gini yang mungkin tidak terbayang atau belum bisa beradaptasi dengan hal tersebut ya kan tapi tentunya dengan seiring berjalannya waktu dengan waktu yang cukup singkat ya kan 8 bulan mungkin saat ini mudah-mudahan ya kan dengan statement Pak Prabowo yang menyatakan bahwa kabinet ini solid dan sudah kemungkinan sudah bisa beradaptasi makanya beliau simpulkan bahwa so far tidak ada reshuffle ya kan dan oleh karena itu mudah-mudahan ya bisa di-upgrade terus bisa terus ditingkatkan kinerjanya. Saya lihat juga Pak Prabowo itu termasuk tipe pemimpin yang agak akomodatif terhadap bawahannya yang mau bekerja ya. Misalnya kita masih ingat kasusnya Hasan Hasbi misalnya. Dirangkul kembali kan. Saya kira setelah dirangkul itu harus membuktikan. Jadi jangan sampai kita tahu nih di kantor komunikasi kepresidenan mungkin begitu banyak timnya ya. Tapi kadang-kadang mereka bersuara berbeda seperti kasus yang tadi kita ceritakan di dalam jeda ya di OPR. Nah, kenapa tidak satu kata? Pak Prabowo biasa-biasa aja soal bendera itu misalnya kan. Tanpa yang lain seperti kebakaran jenggot seperti ingin ambil muka gitu loh. Jadi ini tidak boleh terjadi. Jadi mereka juga harus membaca pikiran presidennya yang menjadi pembantu-pembantunya ini. Baca dulu pikirannya Pak Prabowo ini menjadi bising gitu kan. Maka itu yang itu yang harus bisa dibangun chemistry antara Pak Presiden dengan pembantunya, nampaknya pembantunya harus membaca nih arah angin. Jangan sampai nakodanya kemana, ABK-nya kemana gitu ya. Itu yang tidak boleh terjadi. Itu makanya sebenarnya kan yang penting selain kerja, memang ini kan pembicaraan kita sebelumnya nih, saya kasih feeding ke Prof. Lely tadi, bahwa membaca alam pikir Pak Prabowo ya kan, membaca alam pikir Presiden itu penting sekali kan, bahwa ya sebelum masuk kabinet itu ya baca dulu deh pemikiran beliau itu satu dulu kan. Jadi sudah tepat kita hari ini mengundang Bang Hendar Sam karena sudah membaca sudah tahu ya. Akhirnya Pak Prabowo mengambil keputusan untuk menyatakan dalam pidatonya ya terkait hal itu ya. Ya makanya kan kemarin kan sudah dibilang nggak ada masalah. Tapi kan ada hal yang sifatnya normatif ya. Kalau kita kayak One Piece itu kan itu kreativitas dari sisi sosial dan politik, tapi menyandingkan bendera One Piece dengan bendera Indonesia Raya itu kan konteksnya udah ada yang berbeda lah. Saya rasa semua juga nggak rela lah kita untuk lakukan. Bagaimana perjuangan para pahlawan kita ratusan
ribu orang meninggal untuk mempertahankan bendera itu, ya kan? Itu kayaknya kita buat tema lagi nanti. Tema saya gitu tuh, ya kan? Bendera One Piece nggak ada masalah. Baik, terima kasih banyak Prof. Lely dan juga Bang Hendarsan sudah hadir pada hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami hadirkan informasi mengenai sebagai bentuk penguatan sinergi antara dunia usaha dan juga pemerintah dalam menghadapi tantangan global. Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Indonesia menggelar retret nasional yang melibatkan lebih dari 200 peserta dari seluruh Indonesia. Kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.